sih mau nanya Iya. sama tanggapannya tentang acara adat di Desa Hanom ini seperti apa? Mungkin saya izin menanggapi tidak hanya yang ada di Hanum ya, dari keseluruhan yang dilaksanakan di beberapa titik di Daya Luhur, di Wanareja, di Majenang yang sudah pernah saya datangi, dan kemarin sore untuk tahun ini saya kemarin sore mengawalinya di Dusun Sogati, Kecamatan Wanareja. Jadi beberapa tahun yang lalu memang yang saya lihat orisinalitasnya yang tetap dijaga kayak gitu, walaupun di beberapa tempat sudah seperti di Tambak Sari Wanareja ya, desa wisata sudah dikembangkan menjadi sebuah festival Sidekah Kupat di mana ada beberapa rangkaian acara untuk yang menyertai prosesi Sidekah Kupat orisinalnya gitu. Ini salah satu adat tradisi yang dilestarikan turun-temurun dan tidak terdapat di semua kecamatan di Kabupaten Cilacap. Jadi hanya ada beberapa dari yang saya dapatkan informasi dari ketua lembaga adat di sini bahwa dulunya ini dilestarikan di beberapa kecamatan bahkan sampai ke kecamatan Karangpucung. Mungkin dari waktu ke waktu semakin hilang dan khusus untuk Daya Luhur ini masih cukup banyak di beberapa batas desa, batas dusun yang melestarikan. Saya harap ini tetap terjaga karena kalau sampai tidak masyarakat tidak mau menjaganya lagi maka akan hilang. Sayang sekali. Ini adalah kekayaan budaya kita dari Cilacap, di mana Cilacap ini budayanya itu kan ada dua ya, merupakan akulturasi karena kita berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat gitu. Nah, jadi ada budaya Banyumasan untuk Cilacap bagian tengah ke timur, budaya Sunda gitu. Dan untuk kita bicara pariwisata, suatu daya tarik wisata itu dapat berkembang jauh ke depan, bisa terjaga, itu karena dia memiliki keunikan, ya ada uniqueness-nya. Jadi kalau saya lihat yang terjadi di sini, bahkan tidak hanya Sidekah Kupat saja, ada tradisi yang sudah pernah saya datangi seperti Ritus Tundan kayak gitu, dan beberapa yang lainnya, Sidekah Gunung, Sidekah Bumi kayak gitu. Itu cukup unik. Nah, satu lagi ada Muludan yang juga hanya ada di sini, yang tidak terdapat di tempat lain. Kalau Muludan di tempat lain itu di masjid pakai teratak atau di lapangan mengundang penceramah, kemudian yang hadir mendengarkan ceramah, terus menikmati snack yang disajikan oleh panitia. Tapi kalau di sini tidak. Jadi masyarakat di sini itu kalau yang saya tangkap beberapa kegiatannya itu memiliki makna sedekah, pengorbanan, berbagi kayak gitu kan. Nah, termasuk yang Muludan sendiri itu kan seperti sedekah. Ya, sedekah mereka yang mereka kumpulkan dari harta mereka, dari mulut yang tahun ini ke mulut yang berikutnya kayak gitu. Sama ini, apalagi ini namanya saja sudah sedekah kayak gitu ya. Nah, ini suatu hal yang sangat baik untuk terus dapat dilestarikan ke depannya. Mudah-mudahan ketika ini sudah masuk dalam database kami di Dinas Pariwisata, ini bisa kita rangkaikan ya, kita gabungkan dengan atraksi yang lainnya untuk dijadikan sebuah paket wisata sehingga bisa mengundang orang datang ke sini untuk melihat langsung, lebih menghargai dan kemudian menyebarluaskan bahwa di sini orang-orang masih menjaga keaslian dari budayanya. Terima kasih. Terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Bertanya tentang tanggapan Ibu tentang acara adat di Desa Hanom ini seperti apa? Oke, terima kasih Bu Kadus. Nama saya Rita Mustika Sari. Saya adalah terdaftar sebagai mahasiswa pasca sarjana Fakultas Kehutanan IPB Konservasi KVT, Konservasi Biodiversitas Tropika. Pertanyaan penelitian pertama saya adalah apakah ada konsepsi konservasi yang ada di Daya Luhur? Lewat ritual adat yang sudah sejauh ini saya hadiri, saya mengamini bahwa ya, konsepsi itu ada. Pertanyaan berikutnya adalah apakah praktik itu relate dengan konservasi? Itu
adalah hal berikutnya yang akan saya kerjakan. Tetapi satu hal yang saya sangat garis bawahi dari Daya Luhur, ibu dan bapak warga di Daya Luhur sangat ramah dan sangat memastikan bahwa kami mendapat asupan nasi makan. Udah pasti tuh ditawarin makan tuh udah pasti. Berat badan saya tuh naik kayaknya 3-4 kilo karena setiap bertamu ke rumah tuh pasti diajak makan. Saya pikir itu satu bentuk hospitality yang sangat bagus, apalagi relate dengan yang Bu Ida akan kembangkan dengan pariwisata. Saya pikir ini akan menjadi paket yang sangat indah, bagaimana bukan pariwisata yang masif, yang massal, tetapi memang segmented pasar yang bisa dikemas dengan sangat bagus. Dan ini sangat budaya, bagaimana alam dan lingkungan, bagaimana ritual adat, dan bagaimana kita lihat sendiri di alam terbuka, di batas, di kondisi hutan yang kawasan yang berhutan. Saya pikir itu penuh makna dan masih banyak bisa digali. Terima kasih.